Perkenalkan, nama saya Josephani Marta Natasha, MPM 2019-23056, Prodi Sarjana Keperawatan. Saya di sini akan memberikan tindakan keperawatan, yaitu pendidikan kesehatan kepada Nyonya Lina karena beliau memiliki riwayat penyakit asma. Pendidikan ini mengenai edukasi penyakit asma. Saya telah melihat catatan keperawatan dan mengeksplorasi diri saya siap melakukan tindakan kepada Nyonya Lina. Selamat pagi. Bisa pinjam gelang tangannya? Ya. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama Lina, tanggal lahir 4 Juli 1980. Oh ya, benar ya, dengan Ibu Lina. Perkenalkan, saya perawat Jose yang bertugas di sini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Ibu Lina kan kemarin masuk rumah sakit karena riwayat asma ya, Bu? Jadi saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit asma. Ini tujuannya untuk menambah pengetahuan Ibu. Tempatnya di sini, waktunya sekitar 45 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apa ada yang ditanyakan? Belum ada. Tidak ada ya? Ya. Kalau begitu saya permisi untuk ambil alat terlebih dahulu. Ya, silakan. Bu, saya kembali lagi ke sini untuk memberikan pendidikan kesehatan seperti yang saya katakan tadi. Di sini saya mempunyai brosur yang judulnya yaitu Kenali Asma Sejak Dini. Sebelum saya lebih lanjut, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang apa itu asma? Asma itu kayak sesak napas gitu ya. Ya, untuk lebih lanjutnya, di sini terdapat pengertian asma. Asma itu merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan yang membuat penderitanya sulit untuk bernafas. Di sini terdapat gambarnya. Ini saluran pernapasannya itu seperti ini ya, Bu. Nah, di sini misalnya orang normal itu misalnya ya, Bu, saluran pernapasannya seperti begini misalnya. Tapi untuk penderita asma itu mengalami penyempitan, jadi mengalami kesulitan untuk bernafas. Apakah Ibu mengetahui faktor pencetus dari asma? Belum tahu. Jadi faktor pencetus dari asma itu, Bu, yang pertama itu ada faktor genetik. Yang dimaksud faktor genetik itu, ini kan Ibu mempunyai riwayat asma. Nah, nanti anak Ibu juga mempunyai resiko untuk terkena asma juga. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu misalnya ada asap kendaraan motor, asap rokok, asap dapur, pembakaran sampah, kelembapan dalam ruangan, serta alergi. Alergi ini misalnya alergi debu, alergi bulu binatang. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa asma itu kayak sesak nafas. Ya, sesak nafas merupakan salah satu tanda gejala dari asma. Di sini tanda gejala dari asma itu yang pertama ada sesak nafas, ada batuk, yang kedua, yang ketiga ada muing, yang keempat ada rasa berat di dada, yang kelima ada produksi dahak berlebih, yang keenam ada nyeri tenggorokan, yang ketujuh ada pilek atau bersin. Ini biasanya dialami oleh
penderita asma yang faktor pencetusnya itu alergi. Di sini terdapat gambarnya seperti yang saya katakan tadi, ada sesak nafas, ada batuk, terus terdapat menging, gitu ya Bu, seperti yang saya katakan tadi. Ibu sudah mengetahui atau belum cara mencegah kekambuhan asma? Belum tahu. Saya akan memberitahu. Jadi untuk sebagai cara mencegah kekambuhan asma itu, kita itu harus menghindari faktor pencetus asma secara keseluruhan dan melakukan pola hidup sehat. Contohnya itu seperti tidak menggunakan kasur kapuk, menghindari debu, menghindari asap rokok, tidak merokok, menjaga kebersihan, menghindari makanan yang dapat menjadi pencetus kekambuhan asma. Terus yang terakhir, menggunakan masker saat keluar rumah untuk mencegah terpapar debu. Ibu, saya melakukan pendidikan kesehatan mengenai asma. Apakah Ibu menjadi lebih tahu tentang asma? Ya, sekarang lebih banyak tahu. Oh ya, lebih banyak tahu ya Bu sekarang tentang asma. Jadi saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya Bu. Ya. Untuk mengetahui apakah pengetahuan Ibu itu bertambah atau tidak. Coba yang pertama, coba Ibu jelaskan tentang pengertian asma. Asma itu penyakit saluran pernafasan yang menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Ya, benar. Apakah Ibu mengetahui, saya sebutkan Bu, faktor pencetus dari asma? Karena faktor genetik sama lingkungan. Ya, benar. Untuk tanda gejalanya bisa sebutkan Bu? Gejalanya kayak batuk terus sesak. Ya, benar. Untuk cara pencegahannya? Itu tidak merokok, terus menghindari debu gitu, terus menghindari asap rokok, sama kurang sehat gitulah lingkungan. Ya, benar. Jadi saya ulangi lagi ya Bu, untuk pencegahannya yang perlu kita tekankan yaitu kita harus menghindari faktor pencetus dari asma itu sendiri. Terus yang kedua, kita harus menjaga pola hidup sehat. Nah, seperti itu ya Bu, untuk lebih singkatnya mengenai cara pencegahan dari kekambuhan asma. Jadi saya sudah selesai melakukan tindakan ya Bu. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada. Belum ada ya? Ya. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya nanti, bisa pencet bel di sebelah kanan Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya dalam pendidikan kesehatan ini. Semoga lekas sembuh. Amin. Kalau begitu saya kembali ya Bu. Ya, makasih ya sis. Ya. Saya sudah selesai melakukan tindakan keperawatan, yaitu memberikan pendidikan kesehatan pada Nyonya Lina. Dan sekarang pengetahuan Nyonya Lina mengenai asma menjadi lebih bertambah.